Boski hobi basket bukan? Bukan. Bukan. Sorry. Boski hobi badminton. Nggak usah pakai lama-lama, gue mau tanya. Tim IBL baru siapa aja yang nawarin lo? Sedangkan kalau di profesional, mungkin gue cuma bisa main 2-3 tahun lagi kan, seperti itu. Cowok yang pegang komitmennya. Bener, ini yang cowok-cowok kayak gini yang langgeng. Bener. Ada gue 5 tahun temen gue gitu. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Semalam ada tentara disikat-sikat sama Edo di lapangan gitu. Kok itu kan idola. Kalau yang menurut lu nggak pantas ya? Streetball era point breaker atau challenge the world? Oke, what's up, bolos? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Masih bersama gua Edo, aka The Tank. What's up, brother? Apa kabar semuanya, teman-teman YouTube Brickhouse Media? Gimana episode gua sebelumnya? Apakah menjawab kenapa Raffi Ahmad itu bisa sama Nagita Slavina awalnya? Bukan. Kita ngobrol sama siapa nih? Ya kita ngobrol sama salah satu, mungkin bukan salah satu ya, menurut gua di basket jalanan ini mungkin sekarang mungkin jadi salah satu pemain jalanan yang ya mungkin salah satu pemain jalanan yang harusnya berpotensi main di kasta tertinggi Indonesia. Ya enggak? Gila. Jangan meragukan anak-anak basket jalanan lah. Brother gue juga. Iya, nih. ini brother lu. Ini nih. partner gue sekarang nih. Gue Banyak ya partner lu? gini bang, banyak makanya. Gue makanya nyari mana yang terbaik. Ntar yang nggak jelas gue tinggalin. Biasa aja. Oke, my brother Sam, aka Easy Play. What's up, brother? Halo, sehat. Gila, Sam. Aduh, akhirnya ya. Nih, selain kita mengundang Sam karena bisa dibilang salah satu inilah ya streetballer terbaik di Indonesia. Iya. Tapi ini adalah salah satu request juga dari owner Brickhouse Media, yaitu Pak Damba Akmala. Ya, karena dulu Pak Damba Akmala ternyata punya cerita itu seperti memberi beasiswa ya. Iya, betul. Kepada Sam. Sam, lu bisa ceritain nggak, Sam? Itu awalnya kenapa Mas Damba? Dan awalnya gimana tuh? Akhirnya lu bisa dapat beasiswa dari dia? Dulu kan gue awal main di Gemaria itu diajak sama Boski kan. Boski gitu kan. Terus Ini sorry, Boski hobi basket bukan? Bukan. Bukan. Sorry. Boski hobi badminton. Jadi gua nggak tahu kalau misalnya Gemaria itu dulu ya disupport sama salah satu Bang Damba juga kan. Bang Jali juga mungkin atau Yes. Bang Irfan Doger juga. Gua nggak tahu, gua kenalnya tuh setelah di lapangan ketemu orang-orangnya, manajemennya, ini loh yang support kita, ya udah kenalan, main sampai targetnya achieve gitu kan. End of seasonnya ya sebenarnya gue tadinya tahun depan udah nggak mau main di Gemaria lagi gitu. Oke. Cuman ada tawaran dari Bang Damba, nggak ke gua doang sih, ke salah satu Bicek juga. Oh, Bicek. Bicek juga ditawarin, lo mau nggak stay di Gemaria gitu, dengan apa, dengan konsekuensinya dia ngasih gua sekolahin lo gitu. Ya gue mau lah tanpa pikir panjang kan, sekolah dibayarin gitu kan, dengan syaratnya kontrak waktu itu 2 tahun. Termasuk Bicek juga ngambil sekolah hukum lagi. Gue lanjutin sekolah gue dikasih beasiswa sama Bang Damba sama Bang Irfan Doger juga sih. Oh, kayak gitu. iya. Itu berarti kontraknya itu pas lu main kelompok umur atau pas main divisi ya? Itu waktu itu divisi 1. Oh, divisi 1. Liganya divisi 1. Iya, sebenarnya. Karena lu lama juga ya. Kan gue juga pernah main di Cakrawala tuh dulu. Lu dulu berarti pada saat main di Gemaria itu pas lagi menjalanin kontrak itu berarti? Iya, jadi tahun pertama tuh masih main karena diajak sama Boski. Tahun kedua 2 tahun ke depannya itu baru karena ada kontrak juga sih gitu. Tuh, bos lu tuh baik, biayain lu disekolahin malah madol. Tapi by the way, malah seks bebas. Lu nggak bener juga lu, Frans. tadi saya udah jelasin awal dia sama Pak Damba dikasih beasiswa. Ternyata dia main di Gemaria. Ya kan? Lo di Cakrawala. Bener. Lo di mana ya kan? Gua gak tetap di Bekasi. Bener, Bekasi. Lu sama Bang siapa yang terkenal di Bekasi pelatih? Andrew. Bang Andrew pegang pon. Betul lah. Dia berkembang loh, dia sekarang berkembang. Oke, nah kita mau langsung ngobrol aja nih sama Ya. Sam, lebih personal. Sam, nggak usah pakai lama-lama, gue mau tanya. Tim IBL baru siapa aja yang nawarin lo? Langsung Langsung nih. Langsung aja gua.
Tim IBL baru IBL siapa baru yang kalau official statementnya nggak ada, official offeringnya nggak ada, cuma secara verbal aja ada beberapa. Wes. Cuman ya belum ada yang intinya gue nggak bisa ninggalin kerjaan gue lah gitu intinya. Jadi karena IBL kan lu juga harus komitmen kan, main di liga profesional, ada yang lu korbankan apa dengan lo yang dapatkan lah gitu. Iya. Tapi dengan tim-tim baru ini sekarang kan exposure-nya tinggi nih, Ki. Kenapa lo nggak ada minat buat coba ngobrol lebih jauh dulu? Siapa tahu Pak Presiden kita dari Manuel bisa mengasih lebih dari kantor lu sekarang, apa gimana ya nggak? 10% saham. 10% saham. Dari Hans. Gue latihan serius nih kalau gitu. Walaupun nggak bisa juga. Ya gitu. Intinya tadi baru ada obrolan secara verbal aja. Dari obrolan verbal itu kan gue bilang kalau gue nih nggak bisa gitu, karena kan gue sekarang sudah punya pekerjaan tetap juga, ada kewajiban yang nggak bisa gue tinggalkan lah gitu kan. Dari situ omongan itu selesai di situ aja sih. Kalau sampai saat ini sih begitu. Nah, kan lo tadi udah bilang kalau misalnya banyak yang nawarin nih, Tapi by the way, sekarang tuh kalau udah nambah 4 game berarti kan total game di Pro tuh udah lebih banyak ya, 170-an ya? Kemarin sih gue lihat Knowledge Chat 176 game. Iya, 176 game lebih banyak. Sebenarnya itu udah bagus ya sebagai industrinya. Nah, kalau dari lo sendiri nih ngelihat IBL kalau dengan 4 tim baru ini nih dan banyaknya pemain-pemain yang ada di Indonesia sekarang kan, itu kayak gimana tuh ntar? Sebenarnya bagus kalau ada tim baru ya. Jadi kita opsi untuk coba ke liga profesional opsinya jadi lebih banyak gitu kan. Ditambah kalau gue lihat sekarang malah pemain yang sedikit justru untuk naik ke profesional gitu. Nah ini yang standar profesional. Betul. Oh, pemain mah banyak sebenarnya ya. Di betul. komunitas mana? Komunitas badminton. Banyak. PUBG Mobile. Iya. Cuman kan mungkin belum menemukan kecocokan. Benar. Balik lagi ke orangnya sih, apa yang dia cari gitu sih. Tapi sebenarnya kalau dari lu sendiri nih, kan lu tadi udah bilang karena pekerjaan mungkin. Apalagi selain itu yang kayaknya gua masih ragu nih untuk milih pemain jalur pro gitu. Padahal kalau offering mungkin banyak tim yang mau pakai lo di sana gitu. Ya intinya gitu. Tadi gua udah sempat bilang intinya gua nggak bisa ninggalin pekerjaan gue yang sekarang sih gitu. Kalau misalnya gue tinggalin berarti ada yang gue korbankan kan gitu. Sedangkan pekerjaan yang sedang gue lakukan sekarang itu mungkin efeknya sampai umur gue pensiun 20 tahun ke depan gitu. Sedangkan kalau di profesional mungkin gue cuma bisa main 2-3 tahun lagi kan seperti itu. Mendingan bener main di Tarkam aja ya kan. Kerja masih jalan, terus lu masih bisa main di ya kan itu nggak full season sampai 1 tahun ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau masalah itu sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing ya. Balik ya lagi. kan mungkin seperti Sam sekarang tanggung jawabnya ya dia ada kerjaan juga, jadi lebih memilihnya untuk kerja dulu karena ada tanggung jawab yang dibilang tadi. Tapi kan ada juga sebenarnya pemain pro yang udah main sekarang juga mikirnya kan nggak gitu, beda. Ya, benar. Karena dia ngerasa kayaknya gua bisa lebih berkarir bagus nih kalau gua startnya dari pro. Nah tapi sebenarnya yang gua buat penasaran Sam, menyambung omongan Frans, kalau ngomongin sekarang ya mungkin lo bisa jawab kayak gitu. Tapi kalau ngomonginnya nih ya, 5 tahun lalu deh, di masa-masa, ya gua nggak bisa bilang masa kemasan lu ya, karena menurut gua sih ya lo masih di dalam di standar itu. Mungkin masa-masa lo pada saat masih main divisi, lo belum lulus gila itu, pasti kan lo ngerasa itu lebih skill lo pasti lebih oke kan dari sekarang. Nah itu dan menurut gue pasti tawaran itu pasti lebih banyak juga yang datang ke lo dari tim-tim pro. Nah pada saat itu di saat itu lo belum ada tanggung jawab untuk kerja sekarang nih sebagai karyawan kantoran bisa dibilang. Kenapa lo gak coba sekali 2 kali pun sampai ke sana? Sebenarnya kalau ngelihat ke 5 tahun lalu lah anggaplah ya, gue sempet tryout ke beberapa tim kan. Cuman ya itu balik lagi ada aja kayak mungkin bukan jalannya gitu, entah nggak cocok sama pelatihnya, entah situasi kondisinya juga tidak mumpuni lah untuk ngejalanin itu. Karena kan gue waktu itu prinsipnya gue pengen kelarin kuliah dulu gitu. Gue pengen kelarin kuliah karena gue udah ketinggalan sekitar 4 tahun kuliah. Jadi di angkatan gue tuh teman-teman gue baru pada lulus, gue baru mulai kuliah gitu. Ada target yang gue kejar. Kalau gue ngerasa di waktu saat itu kalau gue main di pro mungkin kuliah gue makin akan ketinggalan sih gitu. Jadi gue fokus gue yang paling pertama waktu itu gue pengen lulus kuliah dulu. Nah setelah lulus kuliah tapi ternyata jalannya lebih mulus nih kalau gue lihat di streetball. Jadi lu streetball itu
mulai main yang LA Streetball ya kita bisa bilang. Itu dari tahun berapa, Sam? Gue dari tahun 2008 main, 2008. Wih, 2008. 2008. Itu tim pertama lo apa? Masa depan basketball. Masa depan basketball. Siapa yang ngeposin? Richard Insane. Richard Insane. Oh, Bang Insane. Richard Insane. Tapi lu All Star lu berapa kali, Sam? Kalau All Star? Kalau All Star sebelum Challenge the World ya? Iya, sebelum Challenge the World ya. Sebelum Challenge the World tuh 3 kali dari 2012 sampai 14. Oh, itu nggak pernah stop tuh ya? 3 tahun itu? Iya, 3 tahun. Kalau championnya, open run-nya? Open run-nya Yang nasional? belum pernah. Belum Iya, pernah? Belum pernah sama Ya, sekali. aku baru tahu gue nih. Iya, belum pernah. Oh, alah. Karena kan gue Jakarta tuh superior banget kan. Yes, benar. Gue akuin sih Jakarta superior dari segala posisi gitu. Waktu itu pelatihnya si Boski malah yang Jakarta itu. Oh, lu main di? Gue main di Jogja. Oh, karena lu ikut open run-nya Jogja. Jogja, betul. Itu padahal Boski juga yang bawa. Kalau di open run paling cuma di Jogja 2 kali sih. Jogja Semarang 2 kali. Mantep. Dan sekarang lo setelah itu juga banyak tarkam ya. Iya. Gue lihat lo sebenarnya lo sempat bermain untuk tim yang lawannya tim profesional. Main di BBM Pontianak pernah ya? Betul. Waktu itu main apa? DBL ya? Sam? Apa ya? Jawa Pro. Jawa Pos. Iya, Jawa Pos Honda Pro Turnamen. Iya benar. Nah itu di situ lo main BBM Pontianak juara ya? Juara 1 tuh ya? Juara 1. Finalnya lawan Aspak ya? Lawan Aspak, Wih, betul. gila. Nah, itu prestasi tertinggi lu ya? Iya, Menurut lu ya? iya, betul. Untuk di level Untuk di level basket konvensional konvensional ya. Betul. Itu prestasi paling tinggi. Nah, kalau gua nih kan tadi saya masih bilang kalau misalnya di profesional tuh dia kayaknya bukan jalannya ya. Cuman kalau misalnya nih kita khayal aja nih, Nyo. Oke, Misalnya boleh. Lu di sekarang nih, lu tau lah apa benefit yang lu dapat di pekerjaan lu hari ini ya. Tiba-tiba lu ditawarin dengan benefit yang mungkin 1 sampai 2 kali lipat yang lu dapat sekarang. Kira-kira pertimbangannya apa tuh? Pertimbangannya adalah intinya gue pasti bilang gue nggak bisa ninggalin kerjaan gue yang sekarang sih. Intinya gitu aja sih. Lu lebih milih yang pasti yang bisa sampai jangka panjang daripada yang cuma 2-3 tahun doang. Iya itu salah satunya. Cuman kalau misalnya kita jalanin dua-duanya kan kenapa enggak gitu. Iya. Tergantung situasi kondisi, manajemen klub menerima dengan apa yang kita mau juga kan kita nggak ada yang tahu ya. Sampai sekarang sih belum pernah ada offering kayak gitu sih. Belum ada ya. Tapi makin berhayal lagi nih. Ini bener-bener ya. Gue nyambung pertanyaan fans. Mereka tanya misalkan nih berhayal lagi. Ini tim baru tanya lu dapat apa aja dari sekarang. Ya lu butuh apa? Lu dapat fasilitas yang lu butuhin semuanya dipenuhin. Gaji yang lu minta dipenuhin. Sampai segininya nih tim pro mau lu main. Lu nggak mau berpikir untuk berubah lagi sampai ke level pro itu? Enggak, tetap balik lagi tadi yang gue bilang ke Frans juga. Intinya adalah gue nggak bisa ninggalin kerjaan gue yang sekarang gitu. Cowok yang pegang komitmennya. Bener, ini yang cowok-cowok kayak gini yang langgeng. Bener. Ada gue 5 tahun temen gue gitu. 6 tahun. Oh 6 tahun. Temennya sama ya? Sama 6 tahun. Sama, lupa. Di 6 tahun ya. 6 tahun ya. Jangan salah. Oh, iya. Emang udah mau 6 tahun tapi ya udahlah. Kandas lagi. Iya. Kalau misalnya di kita balik lagi nih ke streetball. Kan Challenge the World ya. Ini mau mulai lagi kan? Mau ada lagi kan seleksinya nasional lagi kan, tingkat nasional. Gue ikut. Lo ikut. Nah, gue mau nanya tuh, lo kira-kira mau ikut lagi atau gimana? Ikut kalau itu ikut lah pastilah. Karena kan waktu yang kepake tuh kayaknya nggak fleksibel. Jadi kitanya juga ngejalanin juga ya waktunya fleksibel ya pasti ikut lah gitu. Itu lagi ya. Pastilah. Karena streetball juga hitung-hitung yang bikin kita sampai kayak sekarang juga. Gue kan? penasaran juga tuh sebenarnya kalau seorang Sam sendiri, menurut lu tuh arti buat lu sendiri LA Streetball atau streetball deh, menurut lu tuh apa sih dan seberapa besar sebenarnya impact-nya untuk lu sampai sekarang di karir basket lo? Impact-nya ya gede banget lah karena dari streetball gue bisa ngerasain yang namanya tuh jalan-jalan keluar negeri gratis. Yes. Udah gitu main basket juga dibayarin, semuanya ditanggung, bener-bener kita nggak keluar duit. Edo juga pernah ngerasain kan waktu ke Filipina, ke Taiwan kan. Ya bener-bener kita cuma bawa badan aja, terus istilahnya kita bawa nama Indonesia untuk main di basket di sana. Rasanya tuh kayak main timnas lah ya kalau di kastanya tuh kayak main SEA Games mungkin atau Asian Games ya. Bangga lah gitu, lo bisa bawa nama Indonesia di walaupun levelnya itu streetball gitu. Iya. Berarti kan streetball bisa berbicara di level internasional. Nah kalau misalnya di streetball sendiri nih, gue sih sebenarnya mau tahu juga nih Nyo. Kan kalau misalnya kita nongkrong atau ngobrol nih kayak
di konvensional kan banyak banget ya hot gossipnya ya kan. Nah kalau di streetball tuh ada nggak sih gitu? Ada nggak sih gosipnya? Drama-dramanya, gitu isu-isunya. Jadi gini kan kalau kata Pak Presiden temen lo itu ya, Pak Presiden. Gua nonton di konferensi persnya, dia mau menggabungkan sport sama entertainment kan. Nah isu dan drama itu kan sebagian dari entertainment itu sendiri kan. Nah kayak, Bisa salah satunya salah maksudnya. satunya kan. Nah itu kira-kira streetball tuh identik dengan kayak gitu apa enggak sih? Kalau lu selama di streetball misalnya lu main di tim ini, lu wah Sam tuh pernah kayak gini nih di tim ini sebelumnya, atau dia dulu ada apa? Ada gitu-gitu nggak sih? Gue cuma tahu aja sih sebenarnya. Pasti ada lah, Ada pasti itu kan intrik di luar lapangan Luar jatuhnya lapangan, kan ya, dan itu ngaruh juga ke dalam lapangan, Dalam lapangan. gitu. Sebenarnya balik ke orangnya lagi sih, ya, hal yang kayak gitu lo mau pikirin atau enggak sih? Jadi kan takutnya masalah di luar lapangan itu mempengaruhi kondisi lu di lapangan pada saat main gitu kan. Balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Apalagi anak streetball, ya selalu Nggak mungkin. mulutnya sampah semua. Mungkin pas dia main sama anak yang ngasih isu itu, ketemu nih kan match up posterize. Bisa. Iya kan kita Bisa. tahu kan. Emang Misalnya kalau di Amerika kan hal itu tuh jadi bumbu banget kan buat perkembangan basket jalanannya mereka gitu. Trash talk gitu ya. Ya, basket jalanannya mereka, bahwa mereka tuh aktif di seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gua lebih kerennya ya lo apabila ada case di lapangan sebenarnya stop sampai situ Iya, sih kalau menurut gua. betul. Gua senangnya itu di situ sebenarnya. Karena semalam baru kejadian ya. Itu, semalam ada tentara disikat-sikat sama Edo di lapangan gitu. Di luarnya tetap udah selesai. Karena rambutnya cepat, takut. Iya, Takutnya kan tentara. Bintang 3. Bintang 3, Bintang kita nggak 3. tahu. Oh, Ya kita cari aman aja. Ya kita tes dulu, kasih pesen, tapi tetap minta maaf. Sam, gue belum pernah nih sebelumnya nanya ini ke lo. Gue sebenarnya kan sering main, tapi kita terlalu banyak ngobrol gosip-gosip. Nah, tapi kalau seorang Sam sendiri, lo punya nggak pemain-pemain idola lo di streetball sampai di IBL juga? Ada. Kalau di streetball tuh namanya Roland. Anything Unit. Yes, tahu gue. Itu ya Mitra Guntur ya kan nih? Betul, Guntur. Dulu pernah main profesional juga di Citra Satria. Kalau di IBL gue sukanya Roni Gunawan sih. Roni Gunawan tuh mainnya tenang, nggak pernah emosian juga, baik juga personalitinya di luar sama dalam lapangan sih. Oke, kalau itu kan idola. Kalau yang menurut lu nggak pantas ya di LS Streetball atau di pemain bro? Ya, yang menurut lu aja. Paling lu viral nih. Pantas lah, nggak ada. Pantas semua lah, ya, semua tim sampai. Iya pantas lah pemainnya semua main di pro. Masa nggak pantas ya Frans? Kok lu nyari aman anjing? Gue jadi berat gitu mikirnya. Nah kalau misalnya kita ngebahas lagi streetball sendiri, menurut lu nih apanya ya istilahnya kayak kan kita tahu cuman streetball sekarang kan berubah nih. Betul. Dulu streetball dulu tuh kayaknya banyak trik itu sebagai poin plus gitu ya. Betul. Ibarat kalau kita main game, lu bisa gerakan apa kayak nilai 100, 200. Nah sekarang dengan berubahnya modern casing ini tuh apa sih perbedaannya? Sekalian ini juga kali edukasi ya ke teman-teman yang benar. streetball yang ngomong, wah sekarang mah streetball mainnya kayak konvensional. Karena lagi perundingan. Iya. Udah kena trik waktu itu. Nah, lu sekarang dengerin nih sama orang yang udah bertahun-tahun. Gua kan main di dua era itu lah ya. Yes. Di era dimana Point Breaker tuh bener-bener berjaya sama di eranya Challenge Tour sekarang. Menurut gua sih kalau untuk yang bagusnya adalah streetball sekarang tuh bagus banget sih. Maksudnya kan dengan kita keluar negeri ngelihat streetball di luar negeri tuh seperti ini gitu. Nyata streetball di luar negeri tuh ya lo main basket aja gitu. Trik itu cuma sebagian dari entertain aja gitu. Di sana pun trik tuh nggak dapet poin gitu. Trik itu dan mereka trik itu ngelakuin tidak ada violationnya gitu, nggak ada double dribble, nggak ada traveling gitu. Bener-bener masih penguasaan bola masih hidup juga. Makanya itu yang ngebedain streetball kita sama di sini. Cuman kalau menurut gua, kalau di Indonesia karena kulturnya udah dari awal streetball diperkenalkan seperti itu dan itu hype di Indonesia, ya sah-sah aja gitu. Malah kan crowd-nya lebih dapet gitu kan. Kalau menurut gua kalau ditanya gimana kalau streetball di Indonesia buat di Indonesia ya khususnya balik lagi ke zaman era Point Breaker ya gue tetap setuju gitu. Tapi kalau untuk keluar ya balik lagi
konsepnya challenge the world udah bener banget. Bener banget. Ya. Tinggal match-in aja ya, Betul. mana yang bagus, mana yang udah nggak dipakai lagi. Betul. Harapannya juga kayak gitu. pandemi ini berakhir juga bro, cepat berakhir juga jadi bisa jalan lagi challenge Betul, world ya nggak? betul. Karena kan tahun lalu sempat stop ya Sam ya? Betul, tahun sempat lalu stop, tahun ini udah mulai lagi tapi masih belum tahu juga. Sementara mungkin konsepnya akan ada one on one ya, Betul, beat the betul. clock itu. Nanti yang All Star-nya masih belum tahu akan berangkat ataukah masih menunggu pandemi ini berakhir. Nah, tapi Sam, kalau menurut lu sendiri nih Sam, lu kan main streetball juga udah lama dan lu bermain juga bisa dibilang ya bergaul juga sama pemain-pemain pro, sering main bareng juga. Menurut lu sendiri, sebenarnya skill pemain streetball itu yang nggak ada kesempatan ke pro itu sebenarnya mumpuni juga nggak sih untuk bisa sampai ke level sana? Kalau menurut lu sendiri, atau mereka emang karena nggak ada kesempatan, nggak ada scouting, jadi ya mereka nggak bisa ke sana gitu. Ya menurut gua mumpuni ada pastilah. Cuman kan balik lagi ke orang ya, karena kan lu di profesional itu kan sama kayak kerja kan. Berada di level profesional berarti lu ada komitmen yang lu dituntut gitu. Mungkin kalau yang orang-orang streetball yang masih bagus, masih jago gitu, mereka mungkin kesempatan itu juga mungkin nggak ada. Kalaupun ada mereka mungkin nggak cocok lah sama komitmen yang di state sama level profesional itu gitu. Mungkin mereka lebih nyaman ya gue main streetball aja lah di sini, gue nggak ada yang ngatur, gue main bebas gitu kan gitu. Sebenarnya balik lagi ke orang sih. Cuma kalau ditanya mampu pasti karena contohnya udah banyak. Banyak ya. Banyak banget. Karena gue nilai bukan mengecilkan pemain-pemain yang udah ada di profesional saat ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat banyaknya game-game scrimmage yang dilakukan oleh tim-tim IBL melawan tim-tim ya, Iya, bisa dibilang iya. tim POL Iya, atau iya, betul. komunitas. Maksud lu Bukan. Maksudnya bukan. Emang skornya berapa? Skornya berapa? itu Sam nanya skornya Skornya berapa? berapa? Gua mau dikasih Gua tau dia nggak nonton Sam, nih, emang gua berapa dikasih skornya? tau dia. Enggak. Berapa sih skornya emang? Ya pokoknya jauh lah. Oke, nah kita terlalu jauh nih, lu gosip juga lu Bisa. lawyer pada gosip mulu. Kita mendingan biar lebih cair main game saja Mas Sam. Main games apa nih? Main games. Kita main games jawab cepet ya. Jadi gua akan kasih 5 pertanyaan buat Sam. 4 apa 5? Nanti dicari yang lain aja. Cari lain dulu. Oke, nanti setiap pertanyaannya lo maksimal jawab 3 detik. Nanti ada alasannya ya. Ya, lo jawab 3 detik. Setelah itu, setelah lo jawab semua, lo jawab alasannya. Kenapa lo jawab pilih itu. Iya. Oke, ada 5 pertanyaan. Ganti-gantian ya? Oke. Oke, siapa duluan? Gue dulu deh. Oke, boleh. Siap. Yang pertama ya, jawab cepat. Sam 5 on 5 atau 3x3? 1, 5 sama 5. Oke, mantap. Kumpulin dulu ya. Kumpulin dulu. Yang kedua, drive or shooting? Shooting. Yang ketiga, Game Maria or Glorious? Glorious. Udah mulai ada percikan takut. Nemenin istri anak belanja atau main tarkam dibayar gede? 1. Main tarkam dibayar gede. Oh, aduh, ya ini alasannya emang duit sebenarnya. Sebenarnya duit. Enggak. Terakhir nih, Oke. ini dia. Streetball era Point Breaker atau Challenge the World? Gue agak bingung sih sebenarnya. 2. Era Point Breaker. Buat gua nangis. Oke, kita breakdown satu-satu pertanyaannya. Lo milih pertama 5 on 5. 505. Why? Lu track sering juga lo bro? Iya, Juara iya. mulu Sam, lu sering banget. Iya. Apa karena waktu itu sempat sakit hati yang di kota Casablanca? Enggak. Tapi kok jadi lu lebih fan of five ya? Iya. Karena kan ini kan maksudnya kalau 5 on 5 lu skill lu semua kepake lah. Yes. Lu bisa sambil lari, drive, shooting gitu kan. Kalau di tracing menurut gua setengah lapangan mungkin skill lu nggak semuanya bisa keluar. Karena kan kalau 5 lawan 5 visi main lu dilihat juga, passing lo gitu kan. Ya itu aja sih. Lebih ini juga ya, lebih entertain juga sih Iya, ya, Five ya. 5 lah. Oke. Yang kedua, drive or shooting. Gua penasaran juga nih, kalau lu jawab shooting, kayaknya easy fly lu tuh lebih gokil dibanding shooting lu juga gokil sih tapi maksud gua. Ya gampang lah kalau
drive 2 poinnya, 3 Shooting point 3. shooting, Udah itu aja sih. Nggak capek, Iya. ya kan? Bola angkat aja. Kalau gua nggak bisa pilih. Iya, Karena nggak bisa shooting. Kalau ditanyain ke gua, Iya. langsung drive. Drive shooting, drive. Drive. Drive aja. Shooting medium atau shooting 3 point? Drive. Anjing banget. Nggak ada shooting ya Nggak tetap ada. drive. Gemaria or Glorious? Gue very glorious lah. Gue dulu kan ke Gemaria juga kan dari Boski dari Iya. ya kan. Boski juga dulu Gemaria ya? Betul, awalnya pasti dari glorious lah gitu. Wis, bener. Glorious blood. Wih. Jangan lupa main Glorious. Siap nggak mental lo? Nih, nemenin istri anak belanja atau Tarkam dibayar gede? Itu pilih Tarkam karena itu udah pernah kejadian beberapa kali. Oh. Iyalah, ninggalin istri buat Tarkam karena kan juga ini kan buat nafkahin juga kan. Iya, langsung lihat kamera ngomongnya. Takutnya istrinya nonton. Nafkain juga. Ada karena kan ada waktu lain kali kan. Betul. Ada waktu lain lagi untuk bisa jalan. Betul. Jadi ya Tarkam dulu lah, apalagi gede kan. Duit. Yang terakhir apa tadi Frans? State ball era point breaker atau challenge the world? Tadi dia jawab Iya. point breaker. Point breaker. Lu challenge the world 2 kali Sam? 2 kali betul. 2 kali. Kalau gue untuk di Indonesia sih kan tadi mikir karena buat entertain, buat balikin hype sama crowdnya sih gue pilih point breaker lah. Jadi semua orang bisa menikmati lah. Iya. gitu. Dari orang yang mungkin kenal basketnya cuma dikit-dikit. Betul. Karena itu era yang ABC tuh gue sering lihat nonton waktu itu yang crowdnya gila banget sih. pemain-pemain profesional juga waktu grand Iya. final nonton terus. Semua. Ya kan, streetball. ABC itu yang di lapangan pasir ya? Bukan. Helipad kan, helipad. Itu udah ada Udin Senayan belum? Belum. Dia lagi bawa Hyperfuse Brazil nggak? Hyperfuse Brazil. Oke, thank you Sam. Untuk gamesnya thank you, sekarang thank you. kita udah masuk closing. Mungkin sebelum closing biasanya nih sebenarnya selalu gue tanyain kepada narsum-narsum kita, kepada talent-talent kita. Kalau buat lu sendiri yang pengen gue tanyain, gue minta lu mungkin agak sedih-sedih gitu. Lu say thank you mungkin buat orang-orang selama ini yang udah berpengaruh besar banget buat karir basket lu. Mungkin dari lo, ya gue nggak tahu ya lo start basket dari kapan, ya mungkin lo bisa say thank you sama mereka, yang pasti kan juga keluarga. Nah gue minta lo ungkapin itu di Bricklash Media. Oke, gue say thank you buat karir basket gue, yang pasti buat pelatih PON gue dulu, Bang Yoni. Bang Yoni. Bang Damba juga salah satu yang support karir gue kan, ngasih gue beasiswa supaya gue bisa tetap stabil lah basket sama kuliah gitu kan. Boski juga salah satunya. Yang udah berjasa besar juga lah, bisa bikin gua sampai sini juga. Dari ini kan, dari glorious zaman susah lah, dari di blacklist gitu kan, sampai sekarang udah besar, alhamdulillah kan. Itu aja sih paling lah. Oke, thank you Sam buat Thank you, udah Bro. datang ke podcast Big House Yes. Academy. Oh bukan dong. Enggak, kita mau masuk ke Academy. Nanti buat teman-teman yang mau ikut Big House Academy boleh kepoin aja di Instagramnya Big House Academy ya. Yes. Kita juga. buat buka di Bintaro dan di Kalibata. Yes. Buat Sam juga nih, kita kapan-kapan Nanti kita undang pastinya. guest host. Ini Bintaro aja dulu, Yoi. ya nggak? Bintaro kita undang, sekalian promosi lapangan baru. Benar. Yoi. Terus nanti ada Bricklash Gym juga di Ya, Bintaro. Big House Gym. Terus mungkin boleh juga tanyain ke Sam. Kita tanyanya general aja mungkin buat Sam, harapannya pastinya. Karena kan Sam bisa gue bilang ya udah 5 kali jadi All Star gitu loh di streetball. Pasti dia punya harapan yang terbaik untuk LA Streetball ataupun Streetball Indonesia dan juga untuk basket Indonesianya sendiri Sam. Boleh dong lo ungkapin juga kasih sedikit petuah untuk itu di Bricklash Media. Harapannya buat basket Indonesia ya, harapannya ya semoga bisa jadi industri lah di Indonesia supaya anak-anak muda kita juga semangat main basketnya gitu. Amin. Ada tujuan hidupnya lu main basket gitu, ada end of point-nya gitu. Jadi jangan sampai lu main basket selesai beberapa tahun habis itu hilang gitu. Gue pengennya sih jadi industri sih. Jadi ya lu dedikasikan hidup lu, kalau lu main basket jadi atlet basket ya lu selesai sampai selesai kayak gitu sih. Oke, thank you Sam Ezi Kifly. Bro, thank you banget. Seru banget ya. Seru banget. Gua juga harapan gua buat Sam, semoga kita masih main basket terus Sam. Gua amin. main basket terus bareng-bareng sama Sam. Semoga kita bisa setim. Kita sebenarnya pernah setim nggak sih?
Kita tim ini Tim yang tanding. Glorious ya. Glorious. Oh, tuh Glorious paling ya. Lawan Chelsea Award ya. Benar-benar. Semoga kita bisa Iya. tim lagi. Seru Iya. coy. Setim sama Sam enak. Tinggal Iya, iya. passing, dia passing balik ke gue. Ntar gue bikin Brikos, gue bikin komunitas lah, ntar lu semua pada main di Emang lu ada komunitas waktu? Brikos. Kak, gue jadi bos kayak Leo. Oh. kan? Oke Sam, thank you sekali Thank you, lagi. thank you, Hey thank you. brother, Hey, thank you. brother. Oke buat teman-teman Brikos Basketball Podcast, thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat teman-teman Brikos Basketball Podcast, saksikan kita terus hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Lalu ikutin kita terus juga di Instagram kita @brikospedia. Oke, Bowler, see you next episode. Bye.